Sementara itu, internal PDIP menyampaikan sinyal bahwa calon petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok masuk dalam radar cagup mereka. Meski mendengar sinyal tersebut, namun Ahok tetap memilih menjadi calon dari jalur independen. Terlepas dirinya masuk dalam survei internal Bacagup PDI Perjuangan, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tetap maju dari jalur independen dalam Pilkada 2017. Saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta, Ahok menegaskan tetap pada keputusannya. Walau PDIP memasukkan dirinya dalam survei Bacagup Partai Berlambang Banteng tersebut, namun Ahok bergeming maju dari jalur parpol. Meski demikian, dirinya masih menjaga hubungan pribadi dengan elit PDIP. PDIP Bu Megawati juga oke, Bu Megawati juga baik, dan secara partai kan ada prosesnya juga. Ahok beralasan, meski banyak parpol yang akan mendukung dirinya, Ahok tidak ingin perjuangan relawan Ahok mengumpulkan KTP tidaklah sia-sia. Sudah lebih dari 800.000 KTP yang dikumpulkan relawan teman Ahok. Oh, tetap kita harus menghargai teman-teman Ahok yang ngumpulin KTP. Ya itu yang saya sampaikan pada teman-teman juga dari partai. Saya bukan anti partai, cuma sekarang kan ada anak muda yang politik sebetulnya, dan mereka juga punya stigma partai itu buruk. Nah, saya sampaikan partai tidak buruk, mungkin ada oknum di dalam yang buruk. Dalam kapasitasnya sebagai calon petahana, Ahok memilih Heru Budi Hartono sebagai wakil gubernurnya kelak. Sebelumnya, Partai Demokrat juga telah menggelar penjaringan melalui wawancara fit and proper test. Dalam radar Partai Berlambang Mercy tersebut, nama Yusril Iza Mahendra menjadi tokoh yang diunggulkan. Nama Yusril juga masuk dalam penjaringan yang dilakukan PDIP. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Perlawanan Lion Air terkait dengan sanksi dari Kementerian Perhubungan menuai kritik dari masyarakat. Muncul petisi agar pemerintah tak gentar atas ancaman Lion Air dan setiap kesalahan harus ditindak tegas demi terwujudnya layanan jasa penerbangan yang berkualitas. Petisi berjudul "Pemerintah Jangan Takut Ancaman Lion Air" bergulir di situs change.org. Petisi yang digagas oleh Heri Ramdhani ini mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah tetap tegas menghadapi Lion Group yang dinilai arogan. Penilaian ini tak lepas dari fakta bahwa bukan pertama kalinya maskapai Lion Air terbelit kasus yang merugikan pengguna jasa penerbangan. Dalam sebulan ini saja Lion Air telah heboh dengan sejumlah peristiwa. Di awal bulan Mei 2016, para pilot maskapai Lion Air melakukan mogok kerja lantaran adanya tunjangan yang belum dibayarkan. Dampaknya, sejumlah penerbangan Lion Air delay parah dan calon penumpang terlantar. Atas insiden ini, Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin rute baru selama 6 bulan. Tak lama setelah itu, terjadi insiden kesalahan menurunkan penumpang. Pesawat Lion Air JT161 yang terbang dari Singapura menurunkan penumpang internasional di terminal domestik. Akibatnya, sejumlah penumpang lolos dari pemeriksaan imigrasi. Hal ini dinilai sebagai kesalahan fatal yang dapat membahayakan keamanan negara. Selain itu, di awal tahun 2016, layanan maskapai Lion Air juga tercoreng saat oknum porter maskapai Lion tertangkap basah kepolisian bandara sedang membobol barang bawaan penumpang. Aksi ini bahkan diakui telah berulang kali dilakukan. Sederet kasus ini menunjukkan pentingnya sanksi tegas dijatuhkan. Nah, mestinya sanksi-sanksi itu bisa bersifat kumulatif dan kemudian pada titik tertentu harus ada pembekuan operasi atau apapun namanya sehingga bersifat menjerahkan bagi maskapai Lion Air khususnya dan kemudian ada perbaikan signifikan ke depannya. Karena ini pertaruhannya adalah pelayanan pada konsumen secara umum dan juga pada aspek safety terhadap penerbangan itu sendiri. Jadi saya kira Kemenhub tidak boleh terlalu bermain mata dengan Lion dalam memberikan sanksi. Dukungan dari berbagai kalangan telah mengalir agar penataan industri penerbangan Indonesia dapat diwujudkan. Kini publik menanti sikap tegas pemerintah menindak maskapai nakal tanpa pandang bulu. Tim Liputan Metro TV.
Ratusan pengungsi Sinabung hingga kini masih bertahan di penampungan. Lamanya proses relokasi membuat para pengungsi tidak tahu kemana mereka akan tinggal. Informasi selengkapnya sudah ada Andika Bakti di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Andika, bagaimana nasib para pengungsi? Andini, hingga saat ini ada sedikitnya sebanyak 420 kepala keluarga masih bertahan di posko pengungsian yang ada di GBKP Simpang 6 Kabupaten Karo, tepatnya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini, Andini. Dan ratusan warga yang bertahan di pengungsian ini merupakan warga dari desa Sigarang-Garang yang menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan zona merah ataupun terdampak erupsi Gunung Sinabung. Namun jika melihat peristiwa yang terjadi pada Sabtu lalu, Andini, ada beberapa warga dari desa Gambar yang nekat kembali ke pemukiman mereka untuk mencari nafkah ataupun untuk melangsungkan hidup mereka dari sektor pertanian yang ada di sana. Dan saya ingin mencari tahu apakah warga dari desa Sigarang-Garang ini sempat melakukan hal yang sama jika melihat desa mereka juga ini lokasinya berada di zona merah, yakni hanya berjarak 2,8 km dari puncak Sinabung. Saat ini saya telah bersama dengan salah satu pengungsi. Selamat sore Bapak Sitepu. Selamat sore. Iya. Bapak, bisa diceritakan terlebih dahulu berapa lama Bapak sudah bertahan di pengungsian, Pak? Kalau kami di pengungsian ini sudah cukup lama, jadi lebih kurang 2,5 tahun. Jadi awalnya dari tahun 2013 bulan November tanggal 25 kami sudah diungsikan. Itu kami kemarin itu ada 17 posko yang tersebar di Kabupaten Karo. Oke, berarti sudah 2 tahun lebih Bapak ya. Selama berada di penampungan, apa yang menjadi kegiatan para pengungsi, Pak? Ya, kegiatan pengungsi di posko-posko masing-masing pada waktu itu masih daerah kita di zona merah, jadi tidak diperbolehkan masuk ke desa. Jadi kebanyakan pengungsi kita hanya berdiam diri, dan ada juga kalau ngambil upahan, istilahnya orang cari kerjaan yang ngocok-ngocok di pertanian di kebun yang di daerah sekitar posko tempat tinggal mereka. Dari ratusan warga Sigarang-Garang ini, adakah yang nekat untuk kembali ke kampung halaman, Pak, yakni di desa Sigarang-Garang? Ada, itu banyak sekali. Apa alasan mereka, Pak? Alasan mereka ternyata untuk bertahan hidup. Kenapa? Jadi mereka hanya bisa artinya mengambil upahan di daerah desanya tempat tinggal tersebut, seperti di desa Sigarang-Garang, dan ada sebagian desa seperti Kutarayat dan Kuta Gugung itu sebagian daripada daerahnya masih bisa artinya diolah jadi pertaniannya seperti mana biasanya. Tidak takut jika nantinya terjadi erupsi seperti yang terjadi pada Sabtu lalu, Pak? Itu sudah pasti ada. Kenapa? Saya sendiri mantan kepala desanya. Karena saya mulai kepala desa dari 2014 sampai 2015 bulan 6 kemarin. Nah, jadi saya itu tahu semua. Kenapa? Walaupun misalnya ada sosialisasi dari pemerintah, baik pemerintah desa sendiri, jadi mereka itu bukan nggak takut, tapi karena bertahan hidup. Jadi harus bagaimana menghidupi. Karena banyak anak sekolah juga ada. Jadi kalau kita hanya mengharapkan, hanya makan, bagaimana untuk kedepannya anak-anak yang bersekolah? Kan itu perlu juga harus biaya, kan begitu. Untuk desa Sigarang-Garang sendiri, kapan rencana akan direlokasi, Pak? Kalau untuk relokasi, pengetahuan saya itu karena udah jauh bertanya kepada BPBD juga, karena tahap pertama mungkin sudah selesai, atau juga sudah dipindahkan ke Siosar. Yang tahap kedua ini sedang direncanakan atau sedang berlanjut, yaitu untuk 4 desa itu yang dikategorikan Kinayan, Berstepu, Gambar, dan Tetonggal. Dan kami untuk yang termen ketiga yang termasuk desa Sigarang-Garang sampai saat ini kami belum mengetahui pastinya makan kemana direlokasikan. Begitu. Tapi Bapak, kalau Bapak pribadi dan warga di sini apakah sepakat untuk direlokasi, Pak? Sebenarnya kalau kami semua, kalau memang itu di tempat, kami makin cepat makin baik. Karena apa? Karena kan masyarakatnya sudah bosan dengan keadaan begini. Bagaimana bertahan? Bayangkan selama 2,5 tahun mengharapkan belas kasihan daripada pemerintah. Hanya makan aja. Jadi bagaimana ke depannya? Terlebih-lebih anak-anak kita. Bagaimana masa depan? Khususnya anak sekolah kita. Terima kasih Bapak penjelasannya. Nah, Andini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya bukan warga desa Gambar saja yang berani kembali ke desa mereka, tapi juga warga Sigarang-Garang ini juga ada yang kembali ke kampung halaman mereka dengan faktor utama yakni faktor ekonomi. Andini. Kemudian sejauh mana proses relokasi yang sudah dilakukan? Nah, Andini, untuk seluruh korban erupsi Gunung Sinabung ini, untuk relokasinya memang sudah dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap pertama ini sudah dilaksanakan, yakni relokasi tahap pertama ini
dilakukan di Desa Siosar, Kecamatan Merek, yang jaraknya ini hampir sekitar 40 km dari Gunung Sinabung. Dan di Siosar sana ada 3 desa sedikitnya yang ada di sana direlokasi, yakni Desa Simacem, kemudian Bekerah, dan Sukameriah. Kemudian untuk relokasi tahap kedua, Andini, hingga saat ini masih berlangsung, ataupun proses peninjauan lokasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Dan rencananya relokasi tahap kedua akan dilaksanakan di Desa Lingga, yakni sudah ada disiapkan lahan seluas 17 hektar di sana. Namun belum ada kepastian ataupun belum dapat dipastikan apakah warga yang belum direlokasi tahap kedua ini akan ditempatkan di sana. Tapi untuk relokasi tahap kedua ada 4 desa yang akan direlokasi, Andini, yakni Desa Guru Kinayan, kemudian Beras Tepu, kemudian Gambar yang kemarin sempat dinyatakan 7 warganya meninggal dunia, dan terakhir adalah Desa Kuta Tonggal. Sementara untuk relokasi terakhir yakni tahap 3 ini belum dilakukan sama sekali. Hal ini baru akan dilakukan jika nanti relokasi tahap kedua selesai dilakukan. Dan untuk relokasi tahap ketiga, salah satu desa yang akan direlokasi adalah Desa Sigarang-Garang yang hingga saat ini warganya masih mengungsi di posko pengungsian GBKP Simpang 6 Kabanjahe, Kabupaten Karo ini. Di Mandiri tahap kedua ini sedang proses ya mengenai letaknya, karena itu tidak bisa hanya menentukan tempat. Jadi kita harus bicara secara komprehensif, integral ya. Sebenarnya itu masalah sosialisasi yang harus cermat sehingga terjadi penolakan. Tapi kalau kita satu pemahaman semua dan cari pemahaman kita, oh ini satu warga semua, karena cepat itu. Ini kan masalah sosialisasi aja. Itu yang dapat informasi. Andini. Andika Bakti, terima kasih. Pemirsa 4